Halo semuanya, balik lagi bareng gue Agung di Senior Curiosity Lab. Teman belajar kamu yang pastinya akan ngajak kamu bertemu dengan ilmu-ilmu baru. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin deket banget dan juga mungkin relate dengan banyak orang. Yap, hari ini tiba-tiba aku kepikiran buat ngobrolin umur 25 tahun. Kenapa sih menurut aku usia ini tuh sering banget dianggap sebagai salah satu titik. Kayak titik balik penting gitu dalam hidup seseorang. Kira-kira kenapa ya kayak umur 25 tahun itu jadi titik balik yang, apa ya, yang titik baliknya itu kayak penting banget, kayak rasanya tuh penting banget umur 25 itu. Oke, langsung aja karena di sini, pemikirannya adalah seputar tentang umur 25 tahun, ya kan. Mari kita bahas sedikit demi sedikit tentang kenapa sih umur 25 tahun itu menurutku penting gitu. Kenapa umur 25 tahun itu kayak sesuatu hal yang menarik banget untuk kita bahas. Yang pertama, menurut aku umur 25 tahun itu, merupakan masa-masa peralihan gitu. Jadi di usia 25 tahun itu banyak orang itu lagi ngerasain fase transisi gitu. Kayak kalau misalkan kita dibilang remaja, itu kita udah nggak remaja lagi, karena kan remaja itu kan batasnya itu kan di umur 24. Jadi umur 25 tahun itu adalah kita sudah mau tidak mau menjadi seorang dewasa, ya kan. Kita udah nggak bisa lagi nih kayak sepenuhnya disebut remaja gitu kan. Karena ya, kita udah ketuaan gitu, kita udah umur 25 tahun gitu. Tetapi, mmm, juga kayak belum sepenuhnya mapan gitu loh, ya kan. Kayak belum tentu kita tuh di umur 25 tahun itu tuh kayak udah siap secara mental maupun secara hal-hal lainnya gitu, ya kan. Kayak belum siap atau belum mapan gitu kalau misalkan kita itu disebut sebagai orang dewasa, ya kan. Karena di umur-umur segini itu banyak orang yang baru lulus kuliah, baru mulai merintis karir, baru mulai kayak berusaha, atau bahkan masih mencari jati diri. Kayak contohnya gue gitu. Dan menurut aku umur 25 tahun itu seringkali jadi masa penuh pertanyaan. Apakah kita itu tuh, masih dan sudah berada di jalan yang benar? Apakah kayak aku udah cukup gitu, udah cukup sukses dibandingin sama teman-teman sebaya gitu? Kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh muncul tiba-tiba aja gitu loh. Kayak muncul secara tiba-tiba, yang mana tiba-tiba kepikiran kayak melihat pencapaian orang, melihat prestasi orang, yang mana kayak kadang-kadang tuh sebagai Gen Z ya, aku Gen Z gitu, sebagai remaja yang di umur-umur segini, itu tuh kayak ngelihat orang lain sukses atau pencapaian-pencapaian orang itu kayak, "Kok aku nggak bisa ya kayak mereka? Kok aku masih gini-gini aja?" Gitu, ya kan? Kayak sebenarnya sih menurut aku ya, pertanyaan kayak gini tuh wajar gitu, karena secara psikologis kita itu kan emang berada dalam periode lagi mencari arah hidup gitu, ya kan, transisi gitu antara remaja ke umur 25 tahun atau menuju dewasa seutuhnya gitu. Dan nggak jarang juga gitu ya menurut pemikiranku gitu, usia 25 tahun itu, terasa berat itu karena mungkin adanya tekanan sosial gitu kayak, ditanya nih, "Kapan nikah lah? Kok belum punya anak? Kok belum nikah? Pacarnya mana? Terus kok belum sukses, kok belum kerja, kok masih nganggur?" Dan banyak pertanyaan lainnya mungkin, ya kan? Kayak banyak banget kayak tekanan sosial dari masyarakat sekitar gitu yang menuntut kita di umur-umur segini itu harusnya udah mapan gitu, udah punya, segalanya gitu kan. Padahal ya it's part of the process, ya kan? Itu part dari sebuah proses yang ya proses dari setiap orang itu pasti berbeda-beda gitu. Dan seringkali apa ya, hal-hal itu tuh datang dari media sosial, ya kan. Selain dari lingkungan sekitar kadang-kadang hal semacam itu juga muncul dari media sosial, ya kan. Yang mana medsos itu sendiri itu ngebuat kita itu jadi kayak mudah kebandingin diri gitu kan, dengan orang lain gitu kan. Kayak ya kita tuh kayak jadi punya perasaan kayak, "Aku tuh rendah," gitu. Padahal asli ya nggak harus kayak gitu kan. Kayak
Mungkin di umur-umur segini teman sebaya udah pada menikah, kemudian ada yang udah punya rumah, ada yang udah sukses berbisnis. Sementara kita mungkin masih cari jati diri gitu ya, lagi mencari mencari diri kita itu kayak gimana, kita tuh orangnya kayak gimana, kesukaan kita tuh apa, bahkan ya kita tuh lagi berusaha gitu loh, berusaha untuk menata langkah kita agar ke depannya tuh lebih lebih baik lagi gitu kan. Dan ya dari banyaknya overthinking yang mungkin, kita pikirin selama hidup gitu kan. Dari mungkin di umur-umur segini gitu kayak kita tuh belum financially independent, kayak belum financially stable gitu kan. Dan dari sini aku tiba-tiba juga kadang kepikiran, aku tuh pengen hidup kayak orang orang lain gitu. Pengen hidup kayak orang lain yang mereka tuh kayak bisa jalan-jalan lah dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang aku juga kepikiran bahwasanya setiap orang itu pasti mereka tuh punya garis waktu gitu kan. Punya garis waktu dan timeline mereka masing-masing. Apa yang mungkin dicapai oleh oleh orang lain itu belum tentu, harus sama dengan apa yang kita capai gitu kan. Mungkin hidup kita yang gini-gini aja itu adalah idaman orang lain dan kita ngidam-ngidamin hidup orang lain. Jadi kayak nggak ada habisnya gitu loh, ya kan? Kayak, dari hal-hal kecil kayak gini, kita tuh jadi sadar bahwasanya hal-hal, sekecil ini tuh akan membantu kita lebih fokus pada perjalanan pribadi gitu, bukan hanya sekedar berlomba dengan orang lain. Kemudian, di sisi lain di umur 25 tahun, itu menurut aku adalah masa yang mana itu penuh peluang gitu. Kayak transisi tadi, transisi dari kita yang, banyak banyak ingin tahu gitu kan, kita mulai ambis tuh, kita mulai harus stabil, kita harus mulai fokus di satu pekerjaan, ya kan. Kayak kita tuh masih masih belum dibilang dewasa itu kayak belum dewasa secara mental ya, ya kan, masih karena kita masih di tahap-tahap awal gitu kan. Tapi kalau dibilang kita tuh bocah atau anak-anak itu udah gak bisa lagi, kita kita udah bukan remaja lagi gitu kan. Kayak di usia 25 tahun itu, kita itu adalah, berada di masa penuh peluang gitu. Kita masih punya energi muda, idealisme kita yang masih segar, dan juga mungkin kesempatan-kesempatan untuk mencoba banyak hal gitu. Kayak cari-cari pengalaman gitu, cari-cari kerja. Karena kalau misalnya kita gagal di umur-umur yang masih muda itu ya masih wajar lah ya, banyak orang-orang itu yang gagal di umur-umur muda gitu. Dan kita berharap nanti pas kita udah gede, udah di umur, 30, 40-an ke atas itu kita udah gak gagal lagi, kita udah stabil secara keseluruhannya gitu, ya. Dan ya, aku juga pernah baca-baca bahwasanya, secara ilmiah otak manusia itu baru benar-benar matang pada pertengahan usia 20-an. Itu berarti di usia 25 tahun, kemampuan mengambil keputusan kita udah jauh lebih stabil dibandingkan ketika kita masih remaja, kan. Tapi, semangat untuk belajar hal baru itu kayak di umur-umur segini tuh masih sangat tinggi gitu kan. Kombinasi ini membuat kayak umur 25 tahun itu jadi masa emas untuk menanam benih benih kita untuk belajar, hal-hal baru untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk bekal kita nanti di masa depan. Dan, umur 25 tahun itu menurut aku adalah kita harus mulai belajar bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri, ya kan. Selain kita berbicara soal pencapaian orang lain, kayak kita ngelihat orang lain, kita iri dan kehidupan orang lain, ya kan. Umur 25 tahun menurut aku itu juga bisa menjadi sebuah momen untuk kita melakukan refleksi. Apa nilai hidup yang ingin kita pegang gitu, kayak gimana cara kita memperlakukan diri sendiri, apakah kita udah cukup istirahatnya, cukup menghargai diri sendiri, atau justru atau mungkin di umur-umur segini kita itu justru malah terlalu keras gitu pada diri kita sendiri gitu. Ya gitulah. Dan, menurut aku di umur-umur segini kita tuh harus belajar banyak gitu, belajar banyak dari orang orang lain, dari pengalaman-pengalaman kita di umur-umur kita yang, muda dulu gitu kan. Bahwasanya kita tuh harus berusaha untuk menerima diri kita gitu ya, dengan mungkin segala kelebihan kita dan juga kekurangan kita gitu. Karena di dunia ini tuh ya nggak ada yang sempurna. Orang itu mungkin, eee, menginginkan hidup kita dan kita menginginkan hidup orang lain. Bisa juga apa yang kita lihat di orang lain itu enak, itu belum tentu bagi mereka enak. Dan apa yang,
kita jalani itu nggak enak di diri kita, bukan berarti menurut orang lain itu tuh kayak di mereka tuh kayak tidak enak. Kok gitu sih? Gini gini, kayak belum tentu apa yang kita lihat di orang lain itu enak di kita, dan belum tentu apa yang orang lain lihat di kita itu tidak enak, itu tidak enak bagi kita, gitu. Itu sih, kayak gini ya blunder gitu mau bilang, dan ya gitu. Jadi umur 25 tahun, itu bisa dibilang itu tuh kayak fase-fase unik gitu kan. Kayak mungkin penuh kebingungan, penuh tekanan, tapi juga penuh peluang. Karena kita masih muda, kita pemuda yang menuju dewasa, ya kita berusaha membuktikan jati diri kita untuk kedepannya pemikiran kita itu bisa lebih matang lagi, kayak gitu, ya kan? Dan menurut aku tidak ada resep pasti gitu kan, tidak ada resep pasti untuk menjalani, kehidupan di umur 25 tahun. Tapi mungkin ada satu hal yang sederhana, yang mungkin bisa kita pegang atau jalani dengan kesadaran gitu. Kayak kita tuh harus enjoy every process, dan kita tuh nggak boleh lupa bahwa kita itu masih banyak waktu untuk tumbuh. Dan akhirnya cukup sekian, itu dulu obrolan kali ini di Curiosity Lab. Kali ini, aku mau terima kasih kepada teman-teman semua yang udah dengerin, siniar ini. Semoga bermanfaat dan bikin kamu merasa tidak sendiri menjalani umur 25 tahun. Sampai ketemu di episode berikutnya. See ya.